Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Nah, mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita tetap senantiasa bisa melaksanakan amal-amal kebaikan dan kita bisa selalu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur atas segala nikmat karunia-Nya dan juga tetap bersabar atas segala ujian, musibah dan juga cobaan yang Allah sedang ujikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas satu judul pembahasan, yakni tentang syurbul khamri, ya, atau minuman keras. Nah, ini merupakan salah satu tema daripada yang dibahas dalam kitab Al-Kabair, ya. Nah, ini kitab Al-Kabair, ya, dikarang oleh Imam Al-Hafiz Syamsuddin Al-Zahabi. Di sini beliau menyebutkan berbagai bentuk-bentuk kabair, dosa-dosa besar. Nah, di antaranya akan kita bahas adalah tentang syurbul khamri, yakni meminum minuman keras. Ma huwa al-khamr? Ya, apa itu khamr? Penulis ini menyebutkan dalam kitab Al-Kabair bahwa yang disebut dengan khamar, ma khamarul aqli ay ghatahu, ya, ma khamarul aqli ay ghatahu. Jadi apa-apa yang bisa merusak atau menutupi akal, ya. Sawa'un kana ratban aw yabisan, baik itu berupa benda basah ataupun berupa benda kering. Au yabisan au ma'kulan au masyruban, ya, au ma'kulan au masyruban, baik itu berupa benda cair, ya, minuman, atau berupa benda padat atau makanan. Nah, contohnya misalkan, ya, yang berupa makanan, ya, anggur, roti, ya, dan bahan-bahan makanan lainnya yang apabila dalam kondisi tertentu, dalam keadaan tertentu, pada dasarnya adalah halal, baik, ya, itu bisa berubah menjadi memabukkan. Ya, minuman, ya, atau benda cair, ya, bisa ya, cairan-cairan tertentu, ya, yang apabila nanti diminum, ya, atau yang mengandung alkohol, maka ketika nanti diminum akan bisa merusak atau menutupi akal seseorang. Maka itu disebut dengan al-khamru atau khamar. Hukum khamar. Khamar tentu, ya, karena ini termasuk al-kabair, maka dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa sebab diharamkannya? Ya, tentu karena ada alasan-alasan, ya, yang membuat Allah SWT melarang atau mengharamkan khamar ini. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun." Ya, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Ya, wa kullu khamrin haram. Dan setiap khamar atau semua khamar adalah haram. Rasulullah SAW menyebutkan ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith. Ya, ijtanibul khamra, jauhilah oleh kalian khamar itu. Ya, kenapa? Fa innaha ummul khaba'ith. Karena dia termasuk induk daripada segala dosa atau sumber daripada segala dosa, ya. Ummul khaba'ith, ya. Ketika seseorang meminum khamar,
ya. Kemudian tentu akan membuat akalnya itu tertutupi, ya, atau bahasa lainnya adalah mabuk, ya. Ketika seseorang mabuk, maka dia akan mudah melakukan dosa-dosa besar dan lainnya, ya. Bisa jadi dia akan berzina, ya, bisa jadi dia akan sampai ke tahap membunuh, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk, ya, menjauhi daripada khamar ini. Nah, kemudian di antara alasan lain, ya, kenapa Rasulullah SAW, ya, melarang khamar ini atau menyuruh kita untuk menjauhi khamar ini, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmizi, ya, dan Ibnu Umar disebutkan lu'inatil khamru bi'ainiha wa syaribaha wa saqiha wa ba'i'aha wa mubta'iha wa 'asiriha wa mu'tasiriha wa hamiliha wal mahmulati ilaihi wa akli thamaniha. Khamar telah dilaknat zatnya, ya, dilaknat zatnya, kemudian peminumnya, ya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, kemudian yang minta diperaskan, ya, pembawanya dan yang dibawakannya, serta yang memakan harganya. Jadi betapa ngerinya, ya, akibat yang ditimbulkan daripada khamar ini, ya, ini akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hanya kepada para peminumnya, tapi juga semua yang berkaitan dengan terwujudnya minuman khamar ini, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW menjelaskan, ya, la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun wat taubatu ma'rudatun ba'd. Tidaklah mencuri seseorang saat ia mencuri padahal ia beriman, ya. Tidaklah berzina seseorang saat ia berzina sementara ia beriman, dan tidaklah meminum khamar seseorang saat ia meminumnya padahal ia beriman, sedangkan taubat selalu ditawarkan untuknya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi serta Nasai. Nah, jadi bisa dipastikan, ya, orang yang meminum khamar ini itu tercabut atau terlepas iman dalam dirinya, ya. Tidak mungkin seorang yang punya iman dia akan meminum khamar. Otomatis ketika dia meminum khamar maka, ya, hilang iman dalam dirinya atau terlepas iman dalam dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, terkait dengan betapa bahayanya, ya, minuman khamar bagi manusia, maka Allah SWT menurunkan beberapa ayat tentang khamar ini. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 219, yakni yas'alunaka 'anil khamr. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar. Nah, di ayat ini tidak langsung mengharamkan khamar. Kenapa? Karena memang kita ketahui bangsa Arab adalah bangsa yang terkenal dengan minuman kerasnya, sehingga itu menjadi kebiasaan mereka. Nah, maka Allah SWT ya, mencoba untuk, ya, membuka, ya, pikiran mereka. Walaupun bahasanya itu di dalam khamar itu ada kebaikan, ya, tapi Allah sampaikan, ya, wa izmuhuma akbaru min naf'ihima, ya, tapi keburukannya itu lebih banyak, lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ketika mereka minum keras, ya, meminum khamar, mereka berpikir, oh, ya, khamar itu ada manfaatnya, tapi ternyata ada juga keburukannya, ya. Dan keburukan ini lebih banyak, lebih besar daripada kebaikannya, ya. Mereka, ya, sudah mulai muncul dalam pikiran seperti itu. Nah, kemudian turun ayat berikutnya, ya, ini dalam surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara.
Nah, jadi ketika turun tadi surah Al-Baqarah ayat 219 itu belum serta-merta membuat mereka berhenti meminum minuman khamr. Malah terus sampai akhirnya terbawa ke dalam sholat, ya. Jadi sambil sholat sambil mabuk. Maka Allah larang, ya. La taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, ya. Nah, pikiran mereka masih berpikir bahwa ya, berarti kalau mau sholat jangan mabuk, ya. Setelah sholat berarti mereka mabuk kembali, ya. Nah, jadi masih seperti itu. Nah, kemudian baru, ya, kemudian Allah turunkan ayat yang tegas melarang untuk meninggalkan khamr. Surah Al-Maidah ayat 90. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ya. Sesungguhnya khamar, minuman keras, ya, kemudian mengundi nasib dengan anak panah itu merupakan rijsun min amali syaitan. Ya, termasuk najis, perbuatan syaitan, perbuatan yang hendaknya apa? Fajtanibu, hendaknya kamu menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga ketika para sahabat itu mendengarkan ayat ini, maka mereka berhenti seketika, ya, berhenti daripada meminum minuman kharas, ya, atau minuman khamr.